jalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan membelakangi audiens lah. Follow dah. Follow dah. Baik, Sudah. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Arlon selaku PLT Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 7 Solok Selatan, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, seterusnya kepada Majelis Guru TU THL yang berkesempatan hadir pada kegiatan kita pada hari ini, yakni tentang evaluasi PBM. Rapat dinas kita, salah satunya agenda kita adalah sosialisasi tentang hal yang telah saya pelajari saat pelatihan di Padang kemarin, yakni tentang 7 jurus BK hebat. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu tentang 7 jurus BK hebat atau sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum Bu Guru. Belum Bu Guru. Baik, sebelum kita mulai, kami kemarin di kelompok kelas 16 batch 2 Sumatera Barat, kami membuat sebuah video tentang lagu dari 7 jurus BK hebat. Silakan dibantu diputar, Pak. Goyang apa? Aduh, saya. Baik Bapak Ibu, sudah Bapak Ibu lihat nyanyian atau lagu dari 7 jurus BK hebat. Nah, dari lagu tersebut Bapak Ibu tahu 7 jurus BK hebatnya apa saja? Yang dinyanyikan oleh kelompok saya. Pertama adalah kenali potensi, kelola emosi. Apa lagi? Mengenal situasi. Kelola emosi. Apa lagi? Kenali potensi, kelola emosi. Wujudkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi. Dan menata situasi. Jadi ada 7 jurus BK hebat yang kami pelajari
jujur Bapak Ibu, dalam 3 hari tersebut saya rasa kurang waktunya untuk memahami satu persatu dari masing-masing 7 jurus tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan 7 jurus tersebut, cuman salah satu saja yang saya berikan karena mengingat waktu. Jadi yang saya pilih dalam kesempatan pagi hari ini adalah tentang jurus pertama, yaitu kenali potensi. Nah, jadi mengapa 7 jurus BK hebat namanya? Karena materi ajar tersebut diberikan melalui kegiatan-kegiatan yang apa namanya? Yang jelas gitu. Ada jurus yang harus diterapkan pada saat di sekolah nanti. Jadi 7 jurus BK IPA itu tidak hanya diberikan kepada guru BK saja, tapi juga kepada guru kelas, guru mata pelajaran, guru BK, sebagai upaya dalam meningkatkan kompetensi guru agar pembimbingan kepribadian, akademik, karir siswa dapat berkembang secara maksimal. Nah, jadi tujuan dari jurus BK hebat ini tidak hanya diberikan kepada guru BK saja, tapi seluruh guru dan personil yang ada di sekolah. Jadi harus memahami ini. Nah, jurus pertama yaitu tentang kenali potensi. Sebelumnya kenali potensi ini sudah saya terapkan di kelas 11 dan 10, yakni tentang kenali potensi siswa dalam gaya belajarnya. Nah, nanti saya akan membagikan link yang bisa Bapak Ibu pakai nanti kepada siswa di kelas untuk mengungkap gaya belajarnya di kelas. Nah, kenapa ini penting? Karena setelah kita memahami siswa, baik itu minat, bakat, dan potensinya, kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih cocok untuk siswa tersebut. Jadi kalau misalnya siswa tersebut memiliki gaya belajar yang kinestetik misalnya, tapi kita tetap menerapkan pembelajaran yang orientasinya tetap dengan catatan, grafik, gambar, jadi tidak menjadi menjadi tepat kepada siswa tersebut. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh yang masih jadul ya, tentang gaya belajar dengan angket biasa. Cuma nanti akan saya berikan linknya. Jadi ini salah satu contoh. Nah, dalam mengenali potensi ini kan tidak hanya gaya belajar saja, tapi juga mengenali profesi yang cocok kepada siswa tersebut. Jadi masing-masing siswa ini kan memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi ada Raisek namanya. Jadi dalam Raisek ini kita bisa ungkap profesi yang cocok atau jurusan nanti yang cocok kepada siswa tersebut, karena kita sudah berada di fase SMA. Jadi anak-anak itu nanti kita kan mengarahkannya kepada karir nanti, karir yang akan ditempuhnya ke depannya. Jadi ada Raisek. Jadi itu silakan dilihat Bapak Ibu. Nah, apa urgensi tadi sudah saya sampaikan. Urgensi untuk asesmen ini adalah untuk mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual murid dan potensi optimal murid. Jadi yang kita lihat sekarang kan adalah potensi aktual murid yang kita tampak di yang nampak oleh kita. Cuman kan murid ini sebenarnya punya potensi yang lain. Nah, itu cara mengungkap gap antara potensi aktual dan potensi optimal itu adalah dengan asesmen itu sendiri. Nah, ada
tiga asesmen di sini. Pertama adalah tes Holland, yaitu mengungkap karir atau profesi yang cocok sesuai dengan kepribadian siswa. Multiple intelligence adalah kecerdasan majemuk, yang mana setiap kita tidak hanya punya kemampuan dalam matematika saja, cuman ada kemampuan-kemampuan lain. Dan gaya belajar itu sendiri yang sudah diterapkan di sekolah. Nah, lanjut ke kecerdasan majemuk. Jadi Bapak Ibu, kecerdasan itu adalah kemampuan seorang siswa itu dalam mengentaskan permasalahan yang dialaminya. Jadi kecerdasan itu bukan berarti dia nilainya 100 atau 100 di matematika itu artinya dia pintar. Oke, berarti dia cerdas di matematika. Cuman ada kecerdasan lain selain matematika. Ada anak kita ini cerdas di olahraga, di seni, dan potensi lain. Jadi kecerdasan itu tidak bersifat tunggal. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, kecerdasan majemuk itu adalah cerdas visual spasial, seperti yang telah dijelaskan di sana. Ada cerdas verbal linguistik. Jadi ada siswa ini yang mampu berbicara dengan jelas, memiliki intonasi yang jelas, bisa kita arahkan menjadi humas, MC, atau lain sebagainya. Nah, ada siswa kita yang cerdas dalam visual spasial, ada yang cerdas interpersonal. Interpersonal ini dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi misalnya dia cocok di pekerjaan yang berhubungan dengan sosial, seperti guru, konselor, dan sebagainya. Ada cerdas kinestetik, yang itu anak kita yang sangat berpotensi di olahraga. Karena apa? Setiap belajar dia cenderung lebih suka di luar, main bola. Nah, itu berarti dia cerdas. Apa Bapak Ibu? Cerdas kinestetik. Tidak. Lanjut, cerdas naturalis. Ada anak kita yang suka mengambil misalnya jeruk. Nah, berarti dia cerdas naturalis. Dia suka mengamati jeruk atau mangga yang belum masih hijau gitu kan. Nah, berarti dia cerdas dalam naturalis berarti. Ya, dia suka mengamati. Nah, ini nak senang saya mencari apa? Mancing ikan berarti cerdas. Aku nemu tuh Pak. Iya, tetap naturalis karena dia berhubungan dengan alam. Kan alam deh Pak tuh. Berarti lanjut ke cerdas logis matematis. Jadi ada siswa kita ini memang suka matematika. Menyedihkan amat. Ya, seperti Pak Rudi itu cerdas logis matematis. Oke, lanjut cerdas musikal. Nah itu. Ya Pak, berarti Pak Rezi ini cerdas musikal. Cerdas tak di logis matematis kira-kira Pak? Tidak. Karena ya kan, setiap orang punya kecerdasan masing-masing. Nah, kita masuk ke gaya belajar itu sendiri. Gaya belajar kan ada 3 ya Bapak Ibu. Apa saja? Visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, dia ada hasilnya dengan saya, nanti saya share kepada Bapak Ibu gaya belajar itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau cara mengajar tradisional itu semua murid sama metode pembelajaran yang diterapkan. Tapi di pembelajaran yang terdiferensiasi, setiap murid itu memiliki perlakuan yang berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk itu kita perlu memahami betul masing-masing siswa kita ini. Nah, seperti itu. Jadi tradisional itu cenderung yang seragam, fokus kepada kurikulum yang memang telah ditetapkan, tapi tidak tidak fleksibel, tidak disesuaikan dengan potensi yang ada pada diri siswa. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah PPG semuanya ya, sudah paham ya berarti pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa. Ilmunya masih fresh dibanding saya. Lanjut Pak. Jadi ini ada tiga gaya belajar yang sesuai
biasa kita ketahui. Pertama adalah gaya belajar visual, yang mana siswa itu lebih cenderung dia suka dengan tulisan. Contoh siswa yang memang visual itu biasanya catatannya rapi, bersih. Dia suka kerapian, tidak mau tertinggal catatannya. Lebih suka belajar dengan gambar, melihat dan fokus dan segala macamnya. Jadi kita lebih cenderung memberikan materi itu dengan mind map misalnya. Lalu auditori ini contoh paling mudah mendeteksi mereka itu auditori itu adalah mereka tidak bisa dengan keributan. Jadi lebih cenderung belajar di ketenangan. Jadi kadang siswa itu tidak masuk ke pikirannya belajar itu karena apa? Karena situasi lingkungan belajarnya ribut seperti itu. Dan kinestetik itu sendiri. Nah, cenderung kalau saya lihat di kelas banyak siswa kita yang kinestetik. Nah, kita memang saya di sini bukan mengajari ya Bapak Ibu, cuma memberikan materi yang saya dapat gitu. Jadi ini sebuah kewajiban dari pihak PGTK harus di-share kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu, saya akan men-share link untuk mengungkap gaya belajar Bapak Ibu. Mungkin masih ada yang belum tahu gaya belajarnya seperti apa. Saya share di apa? Sinyal hilang kan, Bu? Hilang sinyal. Sinyal hilang kok. Ya, santai. Sinyal hilang, Pak. Ya Pak, apa masuk rapor tuh? Mati lo lampu. Enggak, kalau rapor enggak pakai jaringan. Iya pun Iya, enggak Ju. mati lo lampu itu ala cowok Pak. Silakan Bapak Ibu. Hanya yang di atas saja tes gaya belajar. Atas mana, Bu? Tidak usah yang di bawahnya. Di bawahnya itu Raisek dan kecerdasan majemuk itu. Yang pertama saja yang gaya belajar hanya 10 soal saja. Mohon dikerjakan Bapak Ibu sebentar saja. Kelas 11 misalnya. Kelas 11, 10, 12. Mohon Bapak Ibu salah satu perwakilan mengungkapkan gaya belajarnya. Berarti Pak Rezi saja ya. Jarang enggak aduh. Siapa yang berhasil Bapak Ibu? Pak Rezi, banyak sinyalnya Pak. Pak Rezi, si kami ada apa sinyal loh? Pakai wifi sama Ya, dia pakai wifi kancang. Wifi-nya mana nih, itu udah bisa putar saya. Ya coba lah lu, gue ada Pak. Apa yang dicoba? Kami masih kecil lah kawan-kawan. Malah dia jadi Ya Pak ya, Bu. boleh dilakukan Pak. Ada satu pertanyaan. Jangan non Saya pakai sinyal kok. Aku minta pun. Jalan kayak lah visual sih lah. Yang pertama itu yang tes daya belajar, yang tes daya belajar nggak yang kemampuan. Daya belajar saja 10 item cuma. Ada Bapak Ibu yang sudah bisa? Kalau sudah, saya minta satu orang yang menyampaikan hasil gaya belajarnya dan sedikit refleksi tentang hasil dari OJL saya hari ini. Oh, ini bisa. Bisa Pak Didi? Enggak. Data visual saya, Bu. Bisa. Saya visual aja, weh. Yang di atas Iya Pak ya. gaya belajar. Dah, saya visual aja lah. Iya ya. Silakan disampaikan Pak Rudi. Tidak buka tapi saya yakin. Iya, saya kali yang yakin itu gitu. Apa? Lalu. Ini direkam. Ya, gaya belajar saya sesuai dengan tes yang pernah dilakukan, yaitu visual, karena lebih banyak menggunakan teks itu. Demikian. Untuk yang audio tutorial
seperti musik saya kesulitan, pas dengan tesnya itu memang ya visual saya. Kalau kinestetik ya ada kecenderungan sedikit karena ya tidak deh, ketika di praktek pun saya juga agak lambat. Memang terbukti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi Pratama atas refleksi yang telah diberikan. Jadi Bapak Ibu mungkin tes gaya belajar itu bisa Bapak Ibu terapkan di kelas. Kalau memang kan kita gaya belajar ini kadang bersifat dinamis. Kita tes tahun ini, tahun besok siapa tahu bisa berubah. Jadi silakan saja. Kadang kita di kelas jenuh dengan anak-anak, kok nggak fokus atau segala macam. Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah karena metode yang kita terapkan itu belum sesuai dengan gaya belajarnya. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan maksudnya karena kita paham juga siswa kita seperti apa. Cuman salah satunya bisa jadi karena gaya belajarnya, atau memang karena lingkungan belajarnya memang tidak kondusif. Mungkin Bapak Ibu, sekian dari penyampaian saya dari hasil jurus 1 tentang kenali potensi. Aplikasinya sudah saya berikan. Mungkin Bapak Ibu punya anak yang memang nanti akan sekolah, kuliah dan segala macamnya, bisa diterapkan itu. Jadi kita bisa tahu potensi anak kita pribadi berada di mana gitu, profesi yang cocok seperti apa. Mungkin itu saja. Di kelas pun bisa kita terapkan gaya belajar itu pada masing-masing kita. Dan Bapak Ibu yang memang butuh untuk data gaya belajar bisa diminta kepada saya selaku guru BK. Mungkin Bapak Ibu mohon maaf mengganggu waktunya. Mungkin terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.